Perkenalkan, saya Aisyah Nurul Hasanah, mahasiswi program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen fisioterapi pada kasus low back pain. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi dari vertebra. Berikut ini anatomi dari vertebra. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan low back pain? Low back pain merupakan nyeri punggung bagian bawah yang menjalar dari pantat hingga tungkai bagian bawah. Biasanya terjadi pada area lumbal kelima sampai sakrum ke-1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai LBP myogenik. LBP myogenik merupakan nyeri punggung bagian bawah yang disebabkan spasme otot-otot paralumbal. Spasme tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya membungkuk terlalu lama, duduk terlalu lama dalam posisi yang salah, serta mengangkat beban yang berat dengan posisi yang salah. Selanjutnya, patofisiologi LBP myogenik antara lain akibat duduk lama dengan posisi yang salah, membungkuk terlalu lama, dan mengangkat beban dengan posisi yang salah mengakibatkan kontraksi otot terus-menerus pada otot-otot paralumbal. Kontraksi tersebut mengakibatkan terjadinya hipertonus dan strain. Strain mengakibatkan inflamasi. Inflamasi akan mengeluarkan mediator inflamasi yang menghasilkan persepsi nyeri. Nyeri akan membatasi pergerakan sebagai cara untuk mencegah kerusakan yang lebih berat. Nah, salah satu cara untuk mencegah kerusakan yang lebih berat dengan spasme otot. Kemudian, manajemen fisioterapi pada kasus low back pain diawali dengan pertama, anamnesis atau history taking. Poin-poin pada anamnesis meliputi identitas pasien, keluhan utama pasien, lokasi nyeri atau spasme yang dirasakan pasien, waktu pertama kali keluhan muncul, onset, faktor-faktor yang memperburuk keluhan pasien, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, kemudian riwayat penyakit pribadi, dan penanganan pertama kali mengenai keluhan sebelum datang ke klinik fisioterapis. Yang kedua, pemeriksaan fisik dan spesifik. Pemeriksaan fisik meliputi vital sign, yaitu pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, respirasi, dan suhu tubuh. Kemudian inspeksi, yaitu melihat apakah ada abnormalitas pada tubuh pasien, mengetahui perubahan postur, perubahan gait. Kemudian palpasi, palpasi untuk mengetahui adanya spasme atau tidak. Dan selanjutnya ada pemeriksaan gerak aktif, pasif, dan isometrik. Selanjutnya, pemeriksaan spesifik meliputi pemeriksaan nyeri menggunakan NRS Numeric Rating Scale dengan skala 0 sampai 10, di mana 0 artinya tidak ada nyeri, sedangkan 10 artinya nyeri hebat. Kemudian, pemeriksaan LGS menggunakan Medline. Pasien diminta untuk fleksi ekstensi trunk, lateral fleksi trunk, dan rotasi trunk, kemudian diukur kemampuan LGS-nya menggunakan Medline. Lalu pemeriksaan kekuatan otot menggunakan MMT, Manual Muscle Testing. Selanjutnya, pemeriksaan kemampuan fungsional dapat menggunakan Quebec Back Pain Disability Scale. Aspek-aspek yang dinilai pada Quebec Back Pain Disability Scale antara lain bangun dari tempat tidur, merapikan tempat tidur, menyetir mobil, duduk dalam waktu lama, berdiri selama 20-30 menit, dan lain sebagainya. Skala penilaian untuk Quebec Back Pain Disability Scale ini dimulai dari 0 sampai 5. 0 artinya mampu melakukan sendiri, sedangkan 5 artinya sangat membutuhkan bantuan orang lain. Nilai maksimum pada Quebec Back Pain Disability Scale adalah 100 poin. Selanjutnya, tes spesifik pada kasus low back pain antara lain yang pertama SLR atau Strike Leg Raise memiliki sensitivitas sebesar 52% dan spesifisitas sebesar 89%. Tujuan dari SLR ini adalah untuk mengetahui herniasi diskus pada lumbal. Selanjutnya, cara melakukan Strike Leg Raise. Pertama-tama, posisi pasien supine lying, posisi terapis di samping pasien, kemudian gerakkan tungkai pasien untuk fleksi hip dan ekstensi knee, lalu pasien diminta untuk memberitahu jika gejala radikuler itu muncul.
Positif sign-nya apabila pasien mengalami nyeri yang menjalar dari pantat sampai tungkai bagian bawah ketika fleksi hip 30-70 derajat. Selanjutnya yang kedua ada SLAM test. SLAM test memiliki sensitivitas sebesar 84% dan spesifisitas sebesar 83%. Kemudian cara melakukan SLAM test antara lain mula-mula pasien duduk, kemudian minta pasien untuk meletakkan kedua tangannya di punggung bagian bawah. Selanjutnya minta pasien untuk menunduk dengan dagu menyentuh dadanya. Kemudian salah satu tungkainya diminta untuk ekstensi ini, diluruskan dulu. Dilanjutkan dengan dorsifleksi ankle. Positif sign-nya apabila pasien mengalami nyeri ketika melakukan gerakan tersebut. Yang ketiga, problematika pasien untuk kasus low back pain antara lain mengalami nyeri punggung bagian bawah, mengalami spasme pada otot khususnya otot quadratus lumborum dan erector spine, mengalami penurunan LGS, mengalami penurunan kekuatan otot, mengalami kesulitan untuk duduk atau berdiri tegak dalam waktu yang lama. Yang keempat, planning. Planning dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek atau short term meliputi mengurangi nyeri, mengurangi spasme, meningkatkan LGS, dan meningkatkan kekuatan otot. Sementara jangka panjang atau long term yaitu mengembalikan kemampuan fungsional pasien. Selanjutnya, yang kelima, intervensi fisioterapi pada kasus low back pain antara lain yang pertama ultrasound, bertujuan untuk mengurangi nyeri punggung bagian bawah. Dosisnya, frekuensi yang digunakan sebesar 1 MHz dengan menggunakan arus kontinus. Durasinya sekitar 5-10 menit, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu selama 3 minggu. Kemudian, William Flexion Exercise. Tujuannya untuk mengurangi nyeri punggung bagian bawah dan meningkatkan stabilitas pada trunk bagian bawah. Berikut ini beberapa gerakan pada William Flexion Exercise. Antara lain yang pertama ada partial sit up. Posisi pasien supine lying atau berbaring dengan kedua kaki atau kedua tungkai lurus. Kemudian minta pasien untuk flexing neck hingga dagunya menyentuh ke dadanya. Dan tahan posisi ini selama 5 detik. Lakukan sebanyak 10 kali. Yang kedua, single knee to chest. Posisi pasien supine lying atau berbaring, kemudian minta pasien agar tungkai kanannya ditekuk lututnya, kemudian ditarik tungkainya ke atas. Tahan selama 5-10 detik dan lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya untuk core stability exercise. Core stability exercise ini berfungsi untuk mengurangi nyeri, mengurangi spasme otot, dan meningkatkan keseimbangan. Berikut ini contoh gerakan core stability exercise. Yang pertama, side plank. Mula-mula posisi pasien side lying atau tidur miring, kemudian minta pasien untuk menekuk tangan atau lengan kirinya atau fleksi elbow, ditekuk mbak tangan kirinya. Kemudian minta agar tangan kanannya berada di pinggang, lalu kaki kanannya berada di atas kaki kirinya, dan minta pasien untuk menahan gerakan seperti ini selama 30 detik dan dilakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya yang keenam, edukasi pada pasien LBP antara lain pilihlah sepatu yang nyaman atau tidak memiliki hak tinggi. Pilihlah kursi yang memiliki sandaran yang empuk, misalkan busa. Dianjurkan untuk mengangkat beban dengan meregangkan kedua kaki terlebih dahulu, kemudian kedua lutut ditekuk, punggung tetap tegak, dan angkatlah barang sedekat mungkin dengan tubuh. Demikian informasi atau penjelasan mengenai manajemen fisioterapi pada kasus low back pain yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.